kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Sehat, Ibu. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa aja yang nggak hadir nih? Hadir semua, Ibu. Pedro hadir. Hadir, Ibu. Andre hadir. Hadir, Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan berdoa menurut agama kita yang akan dipimpin. Pimpin siapa ya? Oke, Pedro. Baik. Sebelum kita memulai belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Pedro. Sama-sama, Ibu. Untuk anak-anak sekalian, apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Sudah, Ibu. Ibu sangat bersyukur. Pintar. Sebelum kita masuk pembelajarannya, ini kan kita pembelajaran kita di kelas 5 mengenai tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan dan subtema 3 mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan dalam konteks pembelajaran 3. Nah, di sini kan tentang mengisi kemerdekaan. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak hafal semua kan? Apa, Ibu? Bapak, Oke. Ibu. Andre, ayo pimpin lagunya. Ayo Andre. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila. Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, pinter. Wah, Andre hari ini pakaiannya rapi sekali ya. Pedro juga. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai membaca ya. Kalian harus paham mengenai peristiwa dalam mengisi kemerdekaan. Oke, kita masuk ke pembelajarannya ya. Baik, Ibu. Nah, oke. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Saya, Ibu. Pintar. Nah, di sini Ibu tunjuk Pedro untuk membaca. Dipersilakan untuk Pedro. Baik, Ibu. Oke. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Dalam kitab Sutasoma karangan MPU Tantular, Pancasila berarti berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahiran Pancasila sebagai dasar negara terjadi saat pada sidang BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, pintar. Terima kasih, Pedro.
Nah, peristiwa lahirnya Pancasila ini dibentuk dalam sidang BPUPKI yang pertama. Kemudian usulan dasar negara itu ada 3 usulan. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan kelima dasar negaranya, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Nah, yang kedua, Ki Andre, ayo kamu yang baca. Usulan-usulan dasar negara. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mister. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Bentar, terima kasih Andre. Dan yang Iya. ketiga itu ada usulan dari Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang hari terakhir sidang BPUPKI. Usulannya yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pedro, silakan kamu yang baca. Baik, Ibu. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Terima kasih. Nah, ini adalah usulan sah pada alinea keempat yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah disahkan ya anak-anak mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Coba Andre dan Pedro baca bersama-sama. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Andre, mana 3. suaranya? Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, kalian hafal kan isi Pancasila? Hafal, Ibu. Nah, kalian tahu nggak peran-peran dalam Pancasila itu apa? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Ibu. Oke, baik. Nah, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa itu ada 3. Baca, yang pertama itu apa? Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya. Kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek.
Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih, Andre. Nah, baik Baik. anak-anak, ini merupakan peran Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara yang berkepribadian dan berpandangan di kehidupan bangsa Indonesia, dan juga memiliki nilai-nilai luhur, dan juga kita memiliki dasar negara yang kuat, sehingga kita tuh tidak mudah hancur, agar teknologi atau negara-negara asing yang berusaha masuk ke negara Indonesia itu tidak mudah mempengaruhi bangsa Indonesia. Itulah penjelasan singkat mengenai peran Pancasila. Anak-anak sekalian, paham kan apa itu peran Pancasila? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Terima kasih. Nah, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada di kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu gotong royong. Anak-anak sekalian tahu kan gotong royong itu apa? Tahu, Ibu. Coba sebutin apa itu gotong royong. Gotong royong adalah membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, pintar. Ini merupakan salah satu contoh ilustrasi mengenai gotong royong. Sebuah masyarakat yang saling bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, ini merupakan sebuah paragraf rumpang yang titik-titik yang maksudnya tuh kata-katanya dan dihilangkan. Tujuannya itu meskipun kata-katanya ada yang dihilangkan, tetapi anak-anak sekalian tetap paham apa isi dari paragraf tersebut. Coba Pedro kamu baca dan pahami apa maksud dari paragraf tersebut. Ayo Pedro. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan yang telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oke, sudah Pedro? Sudah, Ibu. Kamu paham nggak apa isi dari paragraf tersebut? Tidak, Ibu. Tidak. Ini Ibu kasih contoh ya. Misalnya, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, titik-titik beragam. Nah, isi dari titik-titik tersebut yaitu kata yang. Nah, kalau disambung, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Kemudian, sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku, titik-titik, sikap kerukunan, serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam. Titik-titik di situ diisi dengan kata dan biar nyambung. Paham nggak, Pedro? Paham, Ibu. Nah, Andre, paham tidak? Paham, Ibu. Nah, aku bacakan sekali lagi ya dengan kata-kata yang lengkap. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam, sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita dapat menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Perhatikan gambar di samping yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong, kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain.
secara bersama-sama dan sukarela, disebut gotong royong. Kejadian ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Oke, anak-anak sekalian sudah paham arti paragraf tersebut? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan nih mengenai gotong royong. Coba anak-anak sekalian baca dan pahami apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Sudah anak-anak? Ya, Ibu. Sudah terbayang belum jawabannya apa? Lumayan, Ibu. Sedikit, Ibu. Sedikit ya. Oke. Nomor 1, apa saja manfaat gotong royong? Nah, coba Pedro kamu bacakan apa jawabannya. Manfaat gotong royong adalah meringankan pekerjaan, mempererat hubungan antar warga, menjadikan lingkungan lebih tentram dan damai. Oke, yang kedua, coba Andre dipersilakan untuk membaca. Bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Gotong royong mencirikan bangsa Indonesia yang menjunjung persatuan. Oke, pintar. Nah, Pedro, Nilai-nilai yang apa saja yang nyata dalam gotong royong? Nilai yang Pancasila yang ditunjukkan oleh gotong royong antara lain persatuan dan kesatuan Indonesia, kerjasama, keluargaan, tolong menolong, dan peduli dengan sesama. oke. Dan yang terakhir, Andre. Andre, Berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. nah, dari sini anak-anak sekalian sudah paham kan kaitan gotong royong dengan Pancasila itu apa? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Nah, oke, Ibu harap anak-anak sekalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masing-masing. Nah, ini Ibu ada tugas nih untuk kalian mengenai melengkapi kalimat rumpang di bawah ini. Coba anak-anak sekalian perhatikan, tulis, kemudian silakan dijawab dan diisi kalimat yang kata-kata yang rumpang dalam kalimat tersebut. Silakan ditulis anak-anak. Baik, Ibu. Sudah ditulis? Sudah, Ibu. Baik. Tolong dikerjakan ya. Baik, Ibu. Nah, kita sudah siap nih pembelajarannya. Dari anak-anak sekalian, sudah paham belum mengenai peristiwa dalam mengisi kemerdekaan itu seperti apa? Dan sejarah Pancasila itu seperti apa? Dan peran Pancasila itu apa? Nah, anak sekalian sudah paham kan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Coba Pedro dan Andre, kalian masing-masing menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari dalam materi ini. Coba Pedro duluan.
Baik, Ibu. Ayo, apa? Contoh dari mengamalkan nilai Pancasila adalah gotong royong. Dengan gotong royong akan mempermudah pekerjaan di dalam masyarakat. Baik. Coba Andre, apa Andre? Baik, Ibu. Pancasila merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Pancasila terdiri atas 5 sila. Contoh yang masyarakat yang menerapkan Pancasila yaitu hidup dengan bergotong royong. Pintar. Ibu harap anak-anak sekalian paham mengenai materi hari ini ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3 yaitu peristiwa dalam mengisi kemerdekaan, pembelajaran 3. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Andre, Ibu harap dapat memimpin doa kita kali ini. Persilakan tuh Andre. Andre. Baik, Ibu. Maaf, Ibu, sedikit gangguan. Ya, tidak apa-apa. Persilakan. Baik, sebelum kita menutup proses kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian pembelajaran kita. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Ibu. Ibu. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa. Iya, Ibu.